Itu dibuka SD sana, SMP sana perlu kepada 5 orang guru. Satu provinsi semua mendaftar, yang lulus cuma 5 orang. Yang terbaik bawa ke sana. Institusi terbaik, orang-orang terbaik terpilih ada di mana? Di sekolah. Teori dulu kita. Kemudian uang negara dikucurkan khusus untuk siapa? Untuk guru. Ada kucuran khusus untuk guru. Digaji khusus, tapi bapak ibunya di rumah nggak digaji. Gara-gara nggak digaji, makanya mereka sibuk cari gaji dan juga cari nafkah di luar. Pulang malam, anaknya sudah tidur. Siapa yang akan memperhatikan mereka? Bahkan orang tua dengan anaknya interaksinya lebih sedikit daripada interaksi guru dengan murid. Betul tidak? Kemudian anak-anak kita, waktu yang paling produktif dalam hidup mereka itu berada di mana? Kapan? Dan di mana mereka pada saat itu? Waktu paling terbaik, paling produktif itu ada di mana? Dari jam 8, jam 7 pagi sampai zuhur, itu mereka berada di mana? Itu waktu paling produktif. Waktu paling baik bagi pendidikan, mereka ada di mana? Di sekolah. Pulang dari sekolah mereka, itu sisa-sisa tenaga mereka. Ejak buat tu pot lah, nyampi antara tengok ngangkan. Antara tidur dan enggak mereka. Malam lagi naik jakbut. Nah, ada juga yang jakbut malam setelah solat maghrib atau solat isya. Itu sisa-sisa terakhir tenaga mereka. Pegah li gure jakbut nggo tak betak ka getaknya di hana ka dengar. Panai dengar ka dari bunga po 7 kabeh. Lalu harapan sekarang perbaikan akhlak anak kita di mana? Di pesantren lah. Ya watai jakbut gure-gure jakbut. Jadi oleh karena itu perbanyak pesantren malam hari untuk anak-anak. Anak-anak masuk pesantren malam hari itu adalah sisa-sisa tenaga orangnya kabeh cerita. Hana itu dengar sepele. Enggak mampu mereka mendengar lagi, apalagi untuk dipatih. Mereka sudah duduk tadi. Jadi waktu mereka yang paling produktif itu adalah di sekolah itu. Maka harapan banyak untuk perbaikan akhlak anak-anak kita itu adalah hari ini bengkelnya di sekolah, nomor 2 di rumah. Bukan nomor 2 kan orang tua, bukan. Kondisi kita seperti itu. Orang tua tidak punya kemampuan untuk mendidik anak, maka sekolah harus menjadi sistem yang dibentuk khusus untuk memperbaiki akhlak anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kalau seandainya ada terjadi kecurangan dalam sistem pendidikan, itu adalah merupakan musibah paling besar di abad ini. Alhamdulillah, di Mesir, pengalaman kami, apa yang membanggakan di Mesir, ya, bukan cuma masalah ulama dan warisan banyak ilmu, tapi kami masih melihat bahwa satu huruf apa hasil daripada ijazah yang kami dapatkan di kuliah itu murni daripada kemampuan kami sendiri. Tidak sempat untuk contek dan yang lain, nggak ada itu. Ya. Dan di sana ada yang S2 8 tahun, 9 tahun, akhirnya tidak dapat ijazah S2-nya, drop out. Hai, kalau 8 tahun harus gagal. Ya, sistem pendidikan seperti itu. Ada orang yang dia mampu S1 saja, S2 dia tidak mampu, ya gagal, pulang. Anda tidak layak, balik pulang. Hai, kali 5 tahun, budak 5 tahun tidak punya keahlian di bidang itu, balik pulang. Sistem pendidikan seperti itu. Ada yang gagal, ada yang berhasil, tahapannya berbeda-beda. Ada amanah dalam sisi pendidikan yang diwariskan oleh ulama-ulama Mesir. Yang itu juga dalam sistem pendidikan harus kita pertahankan. Maka boleh kita katakan bahwa institusi pendidikan itu adalah institusi paling suci. Terserah itu pendidikan formal atau pendidikan berupa seperti masjid ini. Masjid adalah sistem pendidikan, institusi pendidikan umat. Sekolah juga adalah institusi pendidikan umat bagi anak-anak kita. Itu institusi suci. Maka taruhlah orang-orang yang betul boleh mendidik anak kita. Mungkin institusi perpolitikan kita, politik pemerintahan kita boleh kita ragu. Tapi jangan pernah ragu pada sistem pendidikan atau institusi pendidikan. Harus orang-orang terpilih yang terbaik. Dinas pendidikan itu adalah dinas suci. Kenapa? Itu yang mendidik anak-anak kami. Itu yang perhatikan dengan sistem pendidikan anak-anak kami. Itu mesti adalah institusi yang suci, yang bersih.
Maaf, dan kata-kata suci ini harus kita sampaikan, dia harus suci demi anak-anak kita yang lebih baik, dengan sistem pendidikan yang lebih baik, bagi guru-guru kami yang lebih baik, sistem guru-guru kami yang lebih baik. Iya, Bapak Ibu sekalian, harapan paling besar adalah dalam perbaikan akhlak ini di sekolah. Haraplah guru menjadi uswah teladan. Kemudian sistem sekolah dibuat guru yang mampu betul-betul mendidik akhlak anak mereka. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak mampu mereka untuk mendidik daripada anak-anak kami secara akhlak mereka. Diarahkan ke situ. Ini keistimewaan kita Aceh. Kami Aceh betul-betul anak-anak kami didik sistem pendidikan istimewa kami. Bukan agama saja, pendidikan juga istimewa. Maka di Aceh itu anak-anaknya kalau akhlaknya nggak baik nggak lulus, Bu. Itu di Aceh. Kalau yang lain mungkin, tapi di Aceh nggak mungkin. Ada aja bemenan nih pegah ligo. Kenyang mana? Betul tidak? Kita mau suatu saat orang akan bilang bahwa di Aceh itu kalau akhlak anak-anak itu tidak baik, nggak lulus mereka, Bu. Kalau mau itu bawa ke tempat lain, tapi di Aceh nggak akan lulus mereka. Kenapa? Itu pendidikan, sistem pendidikan mereka istimewa di sana. Itu dia. Kita mau suatu saat seperti itu demi generasi anak-anak kita yang lebih baik ke depan. Ya, kita harus menyediakan ya anak-anak kita betul-betul terdidik dari sisi ini. Maka di akhir daripada tausiah kami yang singkat ini, kami ingin sampaikan perkataan daripada seorang pemikir muslim terkenal, yaitu Malik bin Nabi. Beliau sampaikan begini dalam Sirrun Nahdah tentang masalah salah satu rahasia peradaban umat. Beliau sampaikan begini, idza faqadatil akhlaq taharraratil gharizah. Kalau seandainya akhlak itu lepas, maka insting manusia pun mulai memuncah. Wa huna tantasir al-hamajiyah wa tataqawwa wa bidzalika tantalikul anan ila sukutil hadarah. Kalau seandainya insting manusia lebih berkuasa daripada akhlak mereka, maka hadarah peradaban itu akan runtuh. Fa'idha taharratil gharaid fil afrad wa saytarat alaihim wa tawajjad uqulum nahwul kam wal arqam. Maka apabila gharizah insting manusia ini lebih menguasai mereka daripada akhlak mereka, maka akan mengarahkan kehidupan mereka kepada kam wal arkam. Mereka akan lebih mementingkan pada kuantitas dan juga nomor berapa. Pada saat akhlak mereka sudah mulai tidak ada, menurun, mereka lebih berpikir berkuasa dalam diri mereka insting, maka mereka akan hidup mempertimbangkan kepada kam wal arkam, kuantitas dan nomor. Mereka akan hidup lebih mengarahkan kehidupan mereka kepada kuantitas, berapa padu, nomornya yang lebih mereka pikir dalam hidup mereka. Wa faqadatil insan qimatu ruhiyah al-haqiqiyah. Maka pada saat itu qimah ruhiyah, nilai ruhani pun mulai luntur, tidak berlaku lagi. Ini lebih baik, kualitas ini lebih baik. Enggak, kami bukan kualitasnya, ini nomornya dapat berapa, nomornya lebih kita pikirkan. Apabila gharizah insting akhlak itu menurun dan gharizah insting berkuasa, seperti itu akan jadi. Nah, kemudian wasarat hadarah fi yadihi wasilah istimar wa wasilah ittihad wa zulm wal fasad wa dhabt. Maka pada saat kita lebih berpikir pada kuantitas, maka jadilah peradaban hidup suatu bangsa, suatu masyarakat pada saat itu adalah mengarah kepada apa? Az-zulm, kezaliman, fasad, korupsi, dan juga dhabtun, dan saling menekan ke bawah. Hidup kita akan begitu pada saat peradaban nomor dan kuantitas dalam hidup kita. Akan terjadi kezaliman, akan terjadi apa? Kemudian fasad, korupsi, kemudian akan terjadi apa? Dhabtun, akan menekan ke bawah. Yang iaitu tegan uyup, yang iup tegan lom uyup, uyup tegan lom, yang tong si jangan tegan saja, tekan saja. Ini dikarang tahun 60-an, ini buku ini, bukan hari ini, 60-an. Terbukti tidak? Malik bin Nabi, pemikir muslim terkenal dari Aljazair, beliau sampaikan itu.
kepada kita Bapak Ibu sekalian. Maka kita mengharapkan, berdoa untuk sekolah kita, guru-guru kita, Allah perkuatkan mereka menjadi benteng nomor 1 untuk perbaikan akhlak. Kemudian jadikan orang tua kami adalah orang-orang yang mampu mendidik. Kita berikhtiar sebaik mungkin untuk mendidik akhlak bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua. InsyaAllah Aceh ke depan akan lebih baik. Pada saat pendidikan mereka akan lebih baik dan menjadi solusi terbaik bagi perbaikan akhlak anak-anak kita. Alhamdulillah.